dunia berbeda di akhirat sana, kata mereka di akhirat kekal dalam neraka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah dirinci orang muslim yang berdosa besar, dia tetap muslim dengan keimanannya, tapi ahli maksiat dengan dosa besar. Sebagai muslim, dia berhak memperoleh semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap muslim. Kalau salam dijawab, kalau dia jadi imam sholat, selama sholatnya sah untuk dirinya, sah bermakmum kepadanya. Kalau dia umpamanya mati, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum mukminin dan didoakan ampunan sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia muslim tapi muslim ahli maksiat. Di akhiratnya gimana? Kalau Allah menghendaki Allah azab, kalau Allah menghendaki Allah ampuni dia, seperti ayat ini. Ayat ini menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Apalagi dalam Sahih Muslim ada satu bab, orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umatku, yaitu orang muslim yang dosanya paling besar masuk dulu ke neraka sampai semua dosanya habis oleh neraka, kemudian dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan tidak abadi kalau dia berdosa besar. Lalu orang-orang ahli surga menyebut dia dengan sebutan jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam, tapi masuk surga pada akhirnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan ayat 48 dari surah An-Nisa ini membantah keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij. Poin keempat, anna syirkal asghar tahtal masyiah. Orang yang melakukan syirik kecil berarti bukan syirik besar, itu dosa besar tapi bukan syirik besar. Syiriknya syirik kecil, dosanya dosa besar. Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil. Oh, kecil berarti dosanya kecil. Enggak, dosanya besar, cuma tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang ria dengan amalnya tidak murtad, dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki maka diampuni, kalau Allah menghendaki diazab. Tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal ini, qad taraddada fihi, famarrah qala tahta al-masyiah wa marrah qala innahu la yukfar. Berulang-ulang di dalam ayat bagi orang yang melakukan syirik, bagi orang-orang yang melakukan syirik kecil, kadang-kadang disebut di bawah masyiah Allah, kadang-kadang disebut tidak diampuni. Tapi dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menyatakan innallaha la yaghfiru syirkan, tidak. Tapi dengan huruf an, kemudian fi'il mudhari. An-nya ini dalam bahasa Arab disebut an masdariyah, lalu disandingkan dengan fi'il mudhari. Kalau an disambungkan dengan fi'il mudhari, maknanya masdar, artinya la yaghfiru syirkan, tapi syirkannya itu nakirah dengan memakai tanwin. Maka nakirah dalam konteks nafi maknanya umum, mencakup seluruh jenis syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil.
Jadi ini nakirah isyrokan dalam konteks nafi karena ada huruf la. Innallaha la yaghfiru. La di sini huruf nafi. Kalimat yang ada huruf nafi disebut kalimat nafi. Ada masdar atau isim yang bertanwin. Masdar yang bertanwin disebut nakirah. Dalam konteks kalimat nafi, maka masdar di sini mencakup seluruh jenis. Seperti dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni syirik. Maksudnya ini seluruh syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Cuma kalau syirik besar abadi kekal di dalamnya, kalau syirik kecil tetap ke neraka tapi tidak abadi. Dan ini menunjukkan bahwa bahaya syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Setiap muslim tidak boleh mengabaikan syirik kecil ini. Sehebat apapun amal, tapi ada riya, neraka tuh. Kita sering mengungkap 3 manusia hebat dengan 3 amal hebat, tapi 3-tiganya masuk neraka. Mujahid yang mati syahid, ulama yang setiap hari belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, hartawan yang dermawan. 3-tiganya beramal dengan amal hebat, manfaat bagi umat, tapi masuk neraka hanya karena riya niatnya. Jadi syirik ini tetap berisiko diazab, tidak diampuni, tapi diazab terlebih dahulu sampai azabnya lunas terhadap dosanya, baru diangkat. Adapun syirik besar tidak akan pernah lunas, dia kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Inilah faedah keempat. Kalimat anna hadhil ayah dhukirat fi kitabillahi marratain fi suratin nisa fa khutimat al-ayatul ula biqawli wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima wal ayatul ukhra wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini di dalam kitab Allah diulang 2 kali dalam surah An-Nisa. Cuma endingnya berbeda. Kalimat terakhir di ayat kedua ayat ini berbeda. Ayat pertama, setelah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Lalu endingnya menyatakan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang syirik kepada Allah, dia sudah mengada-adakan kedustaan yang besar terhadap Allah. Ayat yang kedua endingnya beda lagi, yaitu surah An-Nisa 116. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan syirik ini dilabeli dengan 2 label buruk oleh Allah. Pertama, iftira azim, kedustaan yang besar. Kedua, kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah tentang Musa dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 152. Allah menyatakan, innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang mengambil ijla. Ijla itu patung anak sapi, si Samiri itu. Mengambil patung sapi untuk diibadati. Maka ini syirik besar. Kata Allah, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah fil hayati dunya. Dia akan ditimpa murka dari Allah dan kehinaan di dunia. Ini berlaku untuk semua perbuatan syirik. Terus ditutup dengan kalimat wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami membalas kepada orang yang mengada
atas nama Allah. Kedustaan itu dalam bentuk perbuatan syirik. Lihat pemuda Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan, berkata pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi itu pemuda-pemuda soleh ahli tauhid, kabur karena rajanya memaksa semua rakyatnya menyembah dirinya. Pemuda Al-Kahfi nggak mau, lebih baik dikejar jadi buronan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 15 Allah menyatakan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Kata para pemuda, mereka yaitu rakyat yang menyembah rajanya adalah kaum kami yang mengambil sesembahan selain Allah. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan hujjah, mendatangkan keterangan yang jelas. Maka siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Jadi perbuatan syirik berupa menyembah raja disebut iftira azima. Jadi kedustaan atas nama Allah yang sangat besar. Dalam surah Jin ayat 4 berkata para jin, kata Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kata jin, ada orang-orang bodoh di antara kami yang berkata melewati batas tentang Allah, berkata-kata yang keluar dari dugaannya tentang Allah secara keliru, secara salah dan keterlaluan. Jin sendiri mengakui hal itu. Disebut yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Orang-orang bodohnya di antara kami yang enggak berakalnya berkata tentang Allah dengan perkataan-perkataan yang keterlaluan, melewati batas. Nah, inilah perbuatan syirik, disebut dalalan ba'idah, disebut juga iftira'an 'aziman. Enam, isbatu sifatil maghfirah lillahi azza wa jalla. Ayat ini menetapkan adanya sifat maghfirah bagi Allah. Salah satu sifat dari Allah adalah Maha Pengampun. Pengampun bagi orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Hanya orang yang syirik aja yang tidak diampuni. Selain itu Allah ampuni. Ini menunjukkan maghfirah termasuk salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir ketujuh, itsbatu sifatil masyiati lillah. Ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat masyiah. Masyiah itu berkehendak, masyiah itu berkeinginan. Sebagaimana ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan Allah punya masyiah, punya iradah. Dan banyak lagi ayat dan hadis lain yang menjelaskan sifat masyiah bagi Allah. Itulah ayat pertama tentang bab khawf al-khawf minasyirk. Ayat kedua, berkata Ibrahim al-Khalil dalam surah Ibrahim 35, Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala, terhadap patung. Nabi Ibrahim itu ahli tauhid, pemberantas syirik, bapaknya tauhid. Tapi beliau khawatir dirinya terjerumus tanpa sengaja, tanpa disadari, juga khawatir anak-anaknya. Makanya beliau berlindung kepada Allah, berdoa, wajnubni wa baniya, jauhkan aku
dan anak-anakku an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap berhala. Dari ayat ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 8 faedah. Pertama, marra ma'ana anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qad haqqaqa tauhid wa ma'a dhalik fa innahu khafa ala nafsihi wa ala banihi minasyirki. Telah kita jelaskan di bab yang lalu bahwa Ibrahim adalah orang yang sudah mengaplikasikan tauhid, memberantas syirik, walaupun dengan resikonya patung-patung yang disembah dihancurkan. Oleh orang sekarang bakal dikritik, Ibrahim tidak menghargai budaya lokal, kan gitu ya. Kalau menurut orang-orang zaman kiwari yang menyebut dirinya super toleran, sampai kemusyrikan juga ditolerir. Yang tidak mentolerir kemusyrikan disebut intoleran. Semua para nabi bisa disebut intoleran. Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Nah, walaupun resikonya dibakar, nyawa bisa mati kalau orang biasa. Tapi atas kuasa Allah, Allah kan, api itu makhluk Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim ketika dibakar api, bukannya kepanasan, kedinginan. Api itu jadi dingin, bukan biasa tapi dingin. Nah, sekalipun Ibrahim bapak tauhid, tapi beliau sangat takut dirinya dan keluarganya terjerumus ke dalam syirik. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, syafaqat Ibrahim ala abnaihi idda'an lahum. Wa hadhihi hiya syafaqatul haqiqiyah an-nafi'ah. Laisat syafaqah dunyawiyah yuwaffaru fiha al-mat'am wal-mashrab wal-malbas li awladihim duna an-nadhr ila ahwalihim fi dinillah. Kedua, ayat ini menjelaskan kasih sayang Ibrahim kepada anak-anaknya karena mendoakan mereka. Doanya doa kebaikan, ya, disebut idda'a lahum, bukan alaihim. Lahum itu mendoakan kebaikan. Kalau alaihim mendoakan keburukan. Ud'u alaihim umpamanya, doakan kepada mereka. Maksudnya kalau pakai anak doakan kecelakaan, tapi ud'u lahum, doakan kebaikan. Ibrahim mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Kebaikannya berupa diselamatkan dari syirik. Dan inilah kasih sayang yang hakiki, yang bermanfaat, bukan kasih sayang duniawi yang hanya memperhatikan aspek makanan, minuman, pakaian bagi anak-anaknya duniawi. Kebanyakan kita mendoakan anak-anak kita semoga nanti rizkinya lancar, kaya, berpangkat, berkuasa, gitu ya. Tidak mendoakan semoga jadi hafid, semoga jadi anak soleh, ahli ibadah, ahli surga. Jarang tuh yang begitu. Tapi rata-rata didoakan sing jadi jelema gede gitu. Maksudnya jadi orang besar dari aspek duniawi, kaya raya, berkuasa, berpangkat, dan seterusnya, kayak gitulah. Ibrahim sayangnya kepada anak itu lebih fokus ke akhirat, bukan kepada urusan duniawi. Ketiga, anna Ibrahim alaihissalatu wassalam qala wajnubni wa hadha ablagh id ja'alahu fi janibin wa syirku fi janibin akhar. Perkataan Ibrahim wajnubni,
makna wajnubni artinya jadikan aku di satu pihak perbuatan syirik, di pihak lain nggak pernah ketemu. Beda tempat, beda habitat, beda circle. Dan ini adalah permintaan diselamatkan yang paling sempurna. Karena itu lafadznya wajnubni. Keempat, anna 'alal 'alim ay yakhafa 'ala nafsihi minasyirk. Setiap orang alim, orang yang berilmu, hendaklah dia takut terhadap syirik. Dirinya bisa terjerumus kepada syirik. Takut, karena Ibrahim juga takut dirinya terjerumus ke dalam syirik, apalagi selain beliau. Beliau aja keimanan hebat seorang nabi, minta perlindungan kepada Allah. Kita lebih-lebih lagi, ilmu nggak seberapa, godaan gede, orientasi dunia begitu besar dalam diri kita, lebih mudah untuk terjerumus ke dalam syirik. Nabi Ibrahim saja, seorang nabi yang terjaga, beliau berdoa minta dijauhkan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan syirik. Kelima, anna sanam manuhita ala suratin muayyanah ka surati asad au insan au tayr, amma bin nisbah ilal wathan fa innahu yutlaqu ala makana manhutan au ghairu manhut. Nabi Ibrahim menyebut asnam, jamak dari sonam. Sonam artinya bahasa kita berhala. Sonam itu segala sesuatu yang dipahat dalam bentuk tertentu. Patung, baik patung singa, orang, burung, atau yang lain-lainnya. Ada lagi berhala lain namanya wathan atau jamaknya ausan. Kita menerjemahkannya juga berhala. Apa bedanya? Kalau wathan ditujukan kepada setiap sesembahan secara umum, baik berupa patung ataupun bukan. Wathan itu bisa berupa pohon, bisa berupa ruh orang yang sudah mati, bisa berupa kuburan, bisa berupa bangunan. Lebih umum daripada sonam. Kuburan bisa disebut wathan kalau dia disembah. Makanya Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi berkata, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tapi diungkapkan dengan wathnan. Wathnan sesembahan tapi tidak dipahat. Kalau yang dipahat sonam. Ya, itu perbedaan antara sonam dengan wathan. Keenam, anna Ibrahim khalilullah. Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Dan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah pun telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dia Khalilullah Ibrahim dan Muhammad SAW. Dalam An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Disebut